اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا الطعن والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, para ustadz semuanya, saudara-saudara semuanya, kakak, abang semuanya, adik-adik kami semuanya, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia dan rahmat dan pandangan khusus dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih digerakkan hati kita, masih dipilih oleh Allah Ta'ala untuk duduk hadir majelis maulid, majelis pengajian, ta'lim, zikir, yang mana tidak setiap orang dapat kesempatan yang sama. Majelis semacam ini luar biasa, fadilahnya besar sekali. Sebagaimana tanah yang tandus kekeringan karena sudah lama tidak mendapatkan curahan tetesan hujan, maka seperti itulah hati seorang muslim yang mana ketika dia lama tidak duduk dalam majelis ilmu kering, dia tidak akan bisa naik sampai kepada Allah, tidak akan bisa. Dia tidak bisa kenal dengan yang namanya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dengan wasilah barokah daripada pembacaan maulid dengan kemuliaannya Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit-penyakit kita, zahiran wa batinan. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat mulia kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semuanya iman dan Islam istiqomah hingga akhir hayat kita, dan tidaklah kita bubar daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya mendapatkan pandangan khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah obat hati. Kalau kita gundah, galau, maka dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syifa, obat. Kita punya banyak masalah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sehari saja salawat 100 kali saja, dalam kitab Lubabul Hadis dijelaskan, man shalla alayya mi'ata marratin, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, ada yang mengatakan kula yaum, setiap hari, tapi di dalam kitab Lubabul Hadis tertulis, dalam riwayat, salah satu riwayat tidak ada kula yaumnya. Qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan 100 daripada hajat-hajat kita. Sab'ina minha di akhirati wa 30 minha di dunyahu. 70 di antaranya hajat akhirat, 30 di hajat dunia. Kita semua punya banyak hajat, ya. Kita perlu dan wajib untuk mengenal lebih dekat siapa itu Nabi Muhammad SAW. Muhammad, Hamid, Muhammad, Mahmud, atau Ahmad. Kalau Hamid itu orang yang memuji. Kalau dia itu Mahmud, orang yang banyak dapat pujian-pujian dari luar kepada dia, itu Mahmud. Kalau Ahmad, orang yang banyak dapat pujian. Muhammad, orang yang sangat banyak sekali mendapatkan pujian-pujian.
Bahkan yang memuji Nabi Muhammad SAW, Allah memilih Nabi Muhammad dengan nama yang Allah berikan, Muhammad. Yang memuji kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya makhluk dunia, bukan hanya Nabi Muhammad itu dipuji di dunia, di akhirat. Bukan hanya bangsa manusia, bangsa malaikat, jin yang beriman, bukan hanya itu yang memuji Nabi Muhammad SAW, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan semuanya. Lahu ma fis samawati wal ard pun memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah suatu kewajiban, suatu keharusan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak sempurna, belum sempurna iman kamu kalau belum kita ini mencintai Nabi Muhammad melebihi kita mencintai kepada diri kita sendiri, istri kita sendiri, orang tua kita sendiri, harta kita sendiri, bapak kita sendiri. Berat gak kira-kira? Hah? Berat. Hebat. Nabi Muhammad mengatakan, tidak sempurna iman kamu kalau kamu itu belum mencintai aku melebihi kamu mencintai kepada diri kamu sendiri, ibu kamu sendiri, orang tua kamu sendiri, harta. Maka ini hal yang harus kita usahakan, ya ikhwani. Ini yang harus kita usahakan, bagaimana kita itu menghadirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada ikatan kepada baginda Nabi Muhammad, orang-orang yang dalam hatinya ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang akan bahagia, beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Ada orang kita kenal, diceritakan salah satu ulama kita, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau ini hebat, Masya Allah. Dari umur 13 tahun itu sudah memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa. Memang dari kecil itu sudah kelihatan, nampak. Maka sekarang jadi ketua Toriko sedunia, ketua Toriko sedunia. Alhamdulillah, dulu kita pernah baiat langsung dengan beliau, ya, kita ambil Toriko Syadiliyah Alawiyah, baiat langsung sama beliau. Itu apa? Menambah ikatan kita. Mana tahu kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu belum tentu bisa langsung. Siapa kita? Ya. Siapa kita? Maka kita perlu untuk dekat kepada majelis semacam ini, dekat kepada guru-guru, orang-orang soleh, orang-orang yang ada ikatan. Ya. Akhirnya sedikit kami bahas masalah torikoh ya. Ada kadang-kadang penghafal Quran bagaimana? Kadang-kadang penghafal Quran itu kan apa namanya? Banyak tugas murojaah, sedangkan toriko kan kadang-kadang dikasih amalan-amalan, ada yang tabaruk, ada yang tafaul atau lebih dari itu. Maka kalau penghafal Al-Quran, toriko mu'tabaruhnya ya ini murojaah, itu tak bagus sudah. Ya sandi, Habib Pasani. Nanti kan, wah ini gimana? Menghafal murojaah. Maka bagaimana caranya supaya kita itu bisa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dulu para sahabat bisa cinta kepada Nabi Muhammad, enak. Sahabat dekat dengan Nabi Muhammad. Sahabat mengenal kepribadian Nabi Muhammad. Para sahabat itu melihat mukjizat-mukjizat yang nampak daripada Nabi Muhammad. Memang betul, Nabi Muhammad itu manusia biasa, betul. Mohon maaf, memang betul Nabi Muhammad itu manusia, tetapi tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Makanya Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Memang Nabi Muhammad tuh dari kita, min anfusikum kata Allah Ta'ala, dari golongan kita manusia. Nabi Muhammad itu nikah, kita pun nikah ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun makan, minum, tapi bukan sembarang manusia. Bagaimana cara kita mengenal Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita bisa cinta? Maka banyak-banyak kenal dengan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa kenal dengan Nabi Muhammad? Duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, dengarkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi yang luar biasa hebat.
Beliau ini seorang pendidik yang ulum. Nah, ini banyak para pemuda kami sampaikan. Hal ini paling penting untuk kita pahami. Walaupun yang sudah berumur, ini mesti lebih paham lagi. Maka Nabi mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjadi mu'alliman, pengajar. Maka Nabi Muhammad SAW itu telah mempersiapkan, telah mengajarkan kepada para sahabat, menyiapkan 2000 pasukan, 2000 calon pemimpin. Kalau kita dulu mungkin yang belajar mustalahul hadis, banyak hadis-hadis itu diriwayatkan oleh para perawi. Di antaranya ada salah satu penelitian, 67% penelitian Syekh Dr. Munir Ghotban, beliau meneliti 67% bahwa yang menukilkan hadis yang sampai kepada kita itu adalah 7 orang pemuda mayoritas. 67% sampai melalui 7 orang pemuda. 4 di kota Mekah, 3 di kota Madinah. Hadis itu bisa sampai kepada kita. Ya, kita bisa tahu bagaimana sunnahnya makan, bagaimana sunnahnya minum, bagaimana makan yang betul, bagaimana supaya kita bisa interaksi muamalah dengan orang lain. Kita tahu kan bagaimana fadilah salam, fadilah siwak. Banyak sekali kita dapat informasi-informasi sampai kepada kita hadis itu melalui para pemuda. Para pemuda hebat. Nabi itu pendidik yang ulung, hebat. Beliau ini orang yang paling memikirkan umatnya. Nabi Muhammad itu, Pak, jemaah semuanya, beliau malam-malam, tiap malam sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak rela satu pun ada daripada umat beliau yang masuk neraka. Tidak rela beliau. Maka kita ni kadang-kadang berfikir, apa yang nak kita banggakan? Boro-boro kita ni nak banyak amal. Kadang-kadang kita syariat Islam sendiri pun banyak tak kenal, banyak tak faham. Ibadah pun belum tentu khusyuk. Lah ilmu lah miskin, syariat tak paham, amal lah kurang, lah beramal dikit, tidak khusyuk pula. Apa yang nak kita banggakan? Harus sifat ujub sikok, harus sifat riak, ujub. Selesai ibadah kita. Tidak ini hancur, rontok. Tiap hari kita ibadah ujub, merasa, tiap hari kita merasa lebih, diri kita lebih hebat dari orang lain. Riak gitu, pengen ditunjukin, pengen lihat orang lain tiap hari. Maka malu kita pengen masuk surga. Kita tidak bisa seperti Imam Ali Zainal Abidin yang beliau itu sholat 1000 rakaat setiap malamnya. Tiap malam sholat 1000 rakaat. Pernah suatu ketika beliau difitnah, ingin dijatuhkan harkat martabatnya. Ini Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangi oleh seorang, kemudian Assalamualaikum, akhirnya dibuka. Ketika datang ini orang ketemu dengan Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, orang ini menyampaikan sumpah serapah. Imam, Anda ini sudah kurang ajar. Anda itu begini. Apa coba respon daripada Imam Ali Zainal Abidin? Kalau kita didatangi orang, tiba-tiba orang datang ketok pintu rumah kita, misalnya tiba-tiba mengata, mencela, bocor langsung, misalnya bawa komentar langsung, raja nih udah itu nak wangian, itu lagi di rumah datang. Nah, ini Imam Ali dan Abidin, cicitnya daripada Rasulullah SAW, didikannya yang sampai kepada beliau, darahnya mengalir. Beliau mengatakan syukron, jazakumullah khairan, terima kasih, betul. Memang betul, saya itu begini. Bahkan mungkin saya ini lebih parah dari yang Anda bayangkan. Masya Allah. Keturun tak kita yang seperti itu? Hah? Mampu tak kita keturun? Hah?
Besok-besok ada orang datang gitu. Ini hidup nih. Itu apa-apa yang dikisahkan oleh guru-guru kita, para ulama kita, apa-apa yang itu besar pasti kemungkinan terjadi. Apalagi zaman sekarang. Kita nanti difitnah, didatang, dilabrak. Atau ada orang gila, orang istri. Kita nih kadang-kadang melihat orang, mohon maaf, cacat fisik saja langsung menghina, mencela, jijik, masih jauh. Kadang-kadang kita makanya perlu apa yang mau kita bisa andalkan. Maka dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, inilah modal kita untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenali dengan Nabi Muhammad itu bagaimana. Kenali sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan beliau, keistimewaan beliau. Maka ketika kita sholawat, kita hadirkan hati. Mudah-mudahan Rasulullah SAW hadir kita bersalawat tadi. Sholawat itu bukannya sebanyak berapa jemaah ya. Jangan mentang-mentang kita majelis yang kecil, hanya di rumah tahfiz tempatnya kecil, semangat kita tidak lebih besar, tidak lebih agung daripada majelis yang besar. Oh, tidak. Ini kembali kepada hati kita masing-masing. Seberapa besar pengagungan kita kepada majelisnya Rasulullah SAW, maulidnya Nabi Muhammad SAW. Makanya hadir kita niat betul-betul untuk mengenal, untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan pandangan khusus. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW, beliau sebelum diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi, beliau tuh kenal di Makkah itu satu batu. Batu itu benda mati ya. Kalau di Makkah itu kan banyak tuh batu-batuannya. Gambar kan? Kegambar ya. Maka gimana kota Makkah ini? Yang dibilang Makkah yang sekarang yang hebat nih. Makkah zaman dulu, barang pasir, batu-batu keras. Nyari kubis kati, genjer apa lagi? Tempoyak hati. Itu Nabi Muhammad SAW itu sudah mukjizatnya sudah nampak. Bahkan dari sebelum beliau diangkat jauh dari sebelum diangkat jadi nabi, bahkan dari dalam kandungan pun sudah banyak mukjizat beliau. Ketika beliau berjalan, ada satu batu yang sering menegur beliau, sering menyapa beliau, satu batu. Dari sekian batu banyak itu, dan beliau selalu ingat satu batu itu yang senantiasa ketika beliau lewat memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi diangkat menjadi nabi, beliau tetap ingat itu batu. Maka mudah-mudahan ya, antum semuanya, anda semuanya yang tadi sholawat, ini kita semuanya yang tadi kita sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. InsyaAllah mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW kenal dengan kita. Amin ya Allah. Besok-besok kita pulang kepada mahsyar, Nabi Muhammad SAW ingat kita, kenal dengan kita. Bagaimana tidak? Orang batu saja, benda mati saja yang senantiasa memberikan salam kepada beliau-beliau. Ingat, mudah-mudahan kita yang banyak dosa, yang hina, banyak miskin ilmu, miskin amal, hati yang kotor ini, mudah-mudahan besok-besok karena kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita semuanya diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terakhir kami akan sampaikan satu kisah ya. Ini hebat luar biasa. Didikan Nabi Muhammad itu hebat. Anak kalau baca-baca sejarah Nabi Muhammad, kita sekarang lagi bikin pesantren. Oh, berat itu bikin pesantren. Banyak tantangan, cobaan, butuh tenaga, pikiran, harta. Semua kemampuan-kemampuan yang ada harus dikuras. Maka kalau baca sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu, kita jadi semangat. Ada salah satu sahabat nih, pengen dengar cerita semuanya nih sebelum ditutup nih. Pengen? Mau dengar cerita sih? Dengarkan nih.
Ada salah satu sahabat namanya Uqbah bin Nafi'. Beliau inilah yang membebaskan benua Afrika. Ini sahabat Nabi. Beliau lahir 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya ketika 1 tahun lah dia berada di Nabi di Mekah 1 tahun. Sebelum Nabi hijrah 1 tahun dia lahir. Maka di masa Muawiyah, beliau diberikan amanah untuk memimpin 10.000 pasukan dan ditugaskan untuk membebaskan benua Afrika, berdakwah. Jadi Mas Hadi, didikan Rasulullah SAW itu sudah dari zaman dulu untuk dakwah, menyebarkan Islam sampai Islam ke semua pelosok, sampai ke Nusantara dari zaman Rasulullah. Maka ini hebatnya didikannya Rasulullah SAW. Benua Afrika itu terkenal dengan hewan buas, ya kan? Ular, apalagi singo, buaya, ada buaya darat banyak. Dulu kan dikit buaya darat, angka, sekarang banyak. Singo, ular, banyak tuh ngigit tentang ular sekarang jadi itu. Kalau ular dulu nyokot baik, nyembur bisa deh, atau paling banyak melilit, nelen itu baik. Ini lah ngelilit, ngigit, nelen, nyepak ibu ular juga. Itu beliau dengan keimanan didikan Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke suatu wilayah. Ini semua sahabat apa? Semua pasukannya ini takut. Takut. Masih lemak nyingok jin. Apa lemak ketemu dengan singo lah. Atau buaya. Ada yang baru viral berita, ada yang buang ke kanal. Astaga, paman saya dimakan buaya nanti. Tahu itu ada buaya, masih dekat saja melawan. Bukannya kata sahabat Nabi. Lah dimakan pula astaga, bukan astagfirullahalazim. Kita tidak tahu kan agamanya apa ini kan. Astaga. Jadi keimanan sahabat Nabi itu jauh sekali kalau dibilangin kita. Maka kalau dibilang status pengorbanan kita untuk agama itu berapa besar? Pikiran kita untuk memikirkan kemaslahatan agama itu berapa besar? Padahal didikannya Nabi Muhammad SAW itu orang-orang yang mindsetnya besar, hebat-hebat semua. Tidak ada yang cuma mikirin isi perutnya doang. Maka tidak akan bisa menjadi besar. Anak muda hancur, tidak akan jadi besar. Orang yang dipikirin isi perutnya sendiri, kesenangan. Nanti ada uang, beli sepatu apa? Nanti ada uang, beli mobil apa? Nanti ada uang, mau jalan-jalan kemana? Nanti ada uang, beli voucher ini. Mana umat mau maju? Mana bangsa mau maju? Mana umat akhir zaman mau maju? Pemudanya begitu semua. Kita lihat sahabat-sahabat itu. Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar, kata Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah diimpakan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meninggalkan apa? Allah wa Rasul. Allah dan Rasulnya yang ditinggalkan. Keimanan hebat luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab separuh harta beliau di salah satu riwayat diceritakan. Banyak sahabat-sahabat lain luar biasa. Maka Uqbah bin Nafi' beliau masuk suatu wilayah yang mana beliau ingin istirahat. Beliau mengatakan, wahai penghuni lembah, insya Allah kami akan istirahat di sini. Silakan kalian keluar. Kurang lebih begitulah ya kata-katanya. Dengan keyakinan, wahai penghuni lembah, insya Allah kami akan tinggal di sini. Silakan pergi ke tempat yang lain.
wahai penghuni lembah, kami akan tinggal, insya Allah kami akan tinggal di sini. Silakan kalian pergi tempat lain. Keluar semua hewan-hewan buas dari dalam tanah, semua pergi, semua keluar. Ya, kita sekarang kan dengar tuh, ya, ada Sayyidil Habib, ya, Al-Musnid, Al-Alim, Al-Lama, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh bin Salim, yang dari maulidnya Ad-Dia Ulam yang kita baca di beliau. Beliau pernah kan dakwah di Afrika. Mungkin kita sampai kepada kita kisah beliau, singa yang raja hutan ganas pun jinak sama Sayyidil Habib. Pernah kan kita dengar cerita atau berita itu? Oh, kenapa tidak? Itu titisannya Rasulullah SAW begitu. Sahabat. Jadi apa-apa yang ada dikisahkan daripada zaman Nabi, para sahabat, maka itu kita jadikan contoh, jadikan pelajaran, pedoman untuk hidup kita. Contoh tadi, Imam Ali Zainal Abidin tadi datang dilaprak orang, dikatai orang, malah beliau mau bilang, syukron, jazakumullah khair. Hadiah apa yang pantas saya berikan untuk engkau, karena engkau telah mengingatkan aku. Itu hebat. Adat, akhlak, sikap, perilaku seseorang yang mana didikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, ya Habib Lutfi itu umur 13 tahun singa itu dia jadi salaman, ya ziarah ke makam para aulia wassalihin sendirian, tidak takut. Itu sih Habib Lutfi itu umur 13 tahun itu ziarah ke masuk hutan-hutan, ya. Ada singo disalaminya. Wah, apalagi jin-jin. Pernah satu tempat dia ziarah, makam wali itu buka sendiri tuh. Nah, memang dari kecil sudah lihat auranya beda. Tidak mampu kita memandang wajah ulama, wajah guru. Maka kita perlu memperhatikan sikap, perilaku, adab, akhlak kita. Ya. Dengan kita punya guru, dengan kita punya orang tua, orang yang lebih tua dari kita, adab akhlak kita perhatikan. Maka Uqbah bin Nafi tadi adalah bagian akhir daripada yang kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai penerus daripada dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, mampu kita ini satu untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kenali Nabi Muhammad, hadir majelis istiqomah, niat betul-betul, jangan main-main. Pokoknya tidak ada cerita, hadir, malam dimasukin hadir, capek, ngantuk, oh nanti ada aja pas mau pergi. Udah. Biasanya setan itu menggodanya masa itu, kapan kita tancap gas motor jalan, nyampe insyaallah. Tapi kalau belum pergi, 10 satu udah cukup, 10 pasukan bala tentara setan tuh, ya, iblis wajuno deh. Ya, iblis dan bala tentara itu tak cukup 10, 100, jangan 1000. Cak mana caranya supaya kita tidak sampai majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis selawat, majelis zikir. Ya, nah, maka kita harus masang niat, berazam, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kenali Nabi Muhammad, sering hadir di mana saja. Tidak hanya di sini, di mana saja. Yang mana itu majelis kebaikan, kita ingat kepada Allah, mengenal Rasulullah, dan hal-hal baik lainnya datang. Kemudian kita harus mengenal bagaimana pendidikan-pendidikan yang diajarkan tentang adab akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diterapkan oleh bahkan sampai ulama zaman sekarang. Kita ikuti, kita laksanakan tentang adab akhlak. Kemudian yang ketiga, kesimpulan terakhir, kita harus mulai berjiwa besar, berpikir besar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Maka Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah juga lah yang akan menghancurkan, meruntuhkan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oh, perhatikan bangsa kita ini lagi kacau ini, ya. Sholat susah, ya paling menjelang Ramadan ini siap-siap kita dari sekarang nih,
Ya, masih muda, oh kita jangan sampai kalah kita ini. Dimain-mainkan kita nih, hancur, habis terus. Ya, susah, minyak goreng susah. Ya, pajak naik terus. Ya. Kalau sekarang juga banyak ulama, ustaz tak berani menyampaikan hal ini. Takut. Mama, siapa yang berani nyampaikan ini? Wah, suntik sana, suntik sini, cucuk sana, cucuk sini. Pening malah kita mikir ke dunia sekarang nih. Lemaklah kita ke hutan, rasa pakai HP. Nah, kita hidup tenang. Tak ngerti. Kadang-kadang kita pikir kan pening. Mikir ke hidup sekarang. Nanti diberitakan macam ini, pajak naik, vaksin yang ke-40, booster yang ke-4. Nah, kita tidak menentang pemerintah, enggak. Yang baik-baik kita ikuti. Tapi ketika ada yang kira-kira bertanda tanya, yuk kita sampaikan. Ya, kita ini harus tengah-tengah. Ya, harus tengah-tengah. Ya, kita pengen semuanya baik. Makanya Allah itu akan ngasih kerajaan kepada siapa yang Allah kasih. Maka ayolah pemuda-pemuda ini, kalian itulah yang merupakan penerus daripada kerajaan-kerajaan yang Allah mudah-mudahan kasih kepada kalian semuanya. Ya, berjuang bangun pesantren untuk pesantren, berjuang ngaji, nuntut ilmu, setoran Quran, menghafal, ngaji, perbaiki bacaan kita, serius beragama, serius mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya, meninggalkan maksiat-maksiat yang sudah lalu kita kerjakan. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik daripada diri kita sendiri. Tidak apa-apa kita tidak lebih baik dari orang lain, tapi paling tidak minimal kita lebih baik daripada diri kita yang dulu. Kemudian Allah lah, wa tu'izzu man tasya. Allah lah yang akan memuliakan seseorang bagi yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah menghinakan siapa saja yang ingin Allah hinakan. Biyadikal khair, di tangan Allah lah semua kebaikan-kebaikan itu terhimpun. Innaka ala kulli syai'in biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itulah, di tangan Allah semua kekuasaan itu di tangan Allah. Maka kita minta kepada Allah, poin kesimpulan ketiga ini, kita masuk bagian daripada pejuang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita yang berusaha memperjuangkan kerajaan-kerajaan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita. Kalau tidak masuk ke sini, kemana kita? Tidak ada ikatan. Lepas lengah kita, selesai. Nah, di zaman harus ikut majelis, pengajian. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya istiqomah hingga akhir hayat kita, husnul khatimah indal maut. InsyaAllah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ya Rabb, melalui pengajian malam ini, maulid malam ini, Engkau berikan pandangan khusus kepada kami semuanya. Kami datang kepadamu ya Rabb dengan membawa hajat kami masing-masing. Sesungguhnya Engkau lebih tahu akan keadaan kami masing-masing, melebihi daripada diri kami sendiri ya Allah. Semoga Engkau mengabulkan semua hajat-hajat mulia kami semuanya, dan Engkau mempertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Engkau kumpulkan kami bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه يحيي القلوب يحيي الأشجان
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حب في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا لله الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصانا ما حركت ريح الصبا أبصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua juga kelak yang masih jomblo